Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 21 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 12 saham terkait ada minyak, nikel sama semen. Oke, sebelum saya lanjut, kemarin sudah ada acara sharing bersama ya dengan sobat SD atau sobat Stock Dictionary. Terima kasih bagi yang sudah join, mudah-mudahan konten tersebut bermanfaat bagi kita semua. Ada sedikit materi yang saya berikan di situ, jadi kiat-kiat trading kira-kira itu seperti apa ya, minimal yang saya sampaikan di situ bermanfaat lah di mana di dunia saham seperti itu. Saat kita di pasar saham terutama. Baik, tanpa panjang-panjang, langsung saja ya kita ke saham pertama, ada energi. Energi terakhir ditutup di harga 268 dengan perubahan harga minus 4,96%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia melebihi volume MA-nya. Bandar lokal kembali jualan, bandar asing ini masuk mulai dikit-dikit. Tapi ya takutnya biasa ya, dua masuk, dua keluar lagi. Oke, kalau kita lihat dari bandar detektor, dia di big distribusi. Yang jualan ZP SQBQ, yang beli YP MGAK. Ini ZP memang jualan deras banget ini. Di ZP 14 miliar, yang nampungnya kecil-kecil ya. Oke, energi ini untuk sektor oil and gas ya. Ini memang tertahan semua nih dengan adanya downtrend channelnya ini, downtrend atap ya, downtrend atap. Ini tertahan semua dan ini kita bisa jadikan fondasi di bawah. Ini channelnya yang lama. Oke, ini channelnya yang lama, ini masih ngikutin terus channelnya. Ini mau break, gagal, ya kan dia kejedot lagi, tapi dia mau breakout yang di sini juga kena atap. Jadi sampai saat ini untuk energi tergolong sideways sebenarnya, tergolong sideways dan support terdekat ada di 258, resisten terdekat di 29, aman sampai 300 area. Oke, ini area resisten. Nah, untuk si energi sendiri, selama dia nggak jebol di downtrend channel, uptrend channel yang bawah ini, dan support di 258, ini harusnya masih bagus untuk energi. Masih berpotensi untuk lanjut breakout. Nah, ini kalau breakout, minimal ada target yang dari sini dulu. Ini dari tengah-tengahnya si channelnya. Nah, ini dia ke sini kan. Ke area 334 high sebelumnya. Kalau ini jebol, kita bisa lanjut dengan target di 366. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin di sharing itu tanya kenapa nggak pakai Fibonacci aja Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita udah narik ya, narik support dan resisten secara manual, kita bisa uji support resisten kita tuh pakai ini aja, pakai Fibonacci, kita cek aja juga. Nah, kalau memang ini dia sudah mendekati area ini, ya berarti mungkin tarikan kita sudah mulai benar ya, kan dekat banget gitu. Oke, jadi kita bisa double check. Kita bisa double check target kita apakah memungkinkan atau enggak. Ya kalau kita cek pakai Fibonacci ini mungkin kan. Ini ada di sini, ada di sini. Jadi target yang saya berikan itu ada di area resisten atau support. Ya, lanjut kita ke saham Pegas. Pegas kemarin ditutup di harga 1.700 dengan perubahan harga positif 3,66%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia spike ya, narik spike mencoba breakout. Nih, bandar lokal langsung akumulasi besar. Bandar asing juga akumulasi cukup besar kembali menarik. Kalau kita lihat dari bandar detektor jelas dia big akumulasi. Yang beli BB BKAK, yang jualan PDCS MG. Ini MG yang bikin drop kayaknya ya, dihaki semua. Tapi yang nampung keren banget. Yang nampung keren. Oke, untuk Pegas sendiri, ini kan terlihat ya roundingan kedua. Sekarang kita cek aja bandar detektornya dari tanggal 1 Agustus awal bulan.
1 Agustus awal bulan, Pegas ini masih di small akumulasi terhitung. Karena ini distribusi cukup besar ya, beberapa hari di sini. Cuma bagusnya harganya nggak drop dari support di 1600, berarti ini masih menarik. Dan ini ada saya gambarkan uptrend minor. Ya, uptrend minor sama dia di atas ini ya ini masih oke. Nah, ini dia di small akumulasi sama CC, AK, BB, nah, GR. Ya kan BK keluar tapi udah mulai masuk lagi kan di terakhir kemarin. Ya, di perdagangan terakhir kemarin dia udah mulai masuk, berarti udah mulai menarik lagi. Nah, kalau saya cek juga ya ini ya tertahan juga nih sama atapnya di atas gitu. Nah, ini yang kalau atap ini jebol harusnya ini ringan buat naik lagi karena udah nggak ada resisten lagi, minimal cuma resisten psikologis saja. Kecuali nanti ada dari yang 6.000, harga 6.000, harga berapa itu mungkin ada turun ke bawah tapi saya belum cek. Ya itu mungkin nanti ada, cuma target sekarang ya ke area 1900 sampai 1920 dulu untuk Pegas. Itu target wajar. Ya ini saya riset ya, jadi maksudnya saya ulang lagi, saya gambarkan ulang biar rapi. Jadi dari Pegas semua ini yang saya bahas mungkin akan terlihat berbeda dari sebelumnya. Ya ini karena saya rapikan, jadi support-support yang tipis-tipis itu saya hapus-hapus biar kelihatan rapi dan jelas. Jadi gitu ya, Pegas ini kalau dia masih gagal, tapi kalau minggu depan dia berhasil breakout ini cakep banget. Sekarang kita cek aja secara weekly. Nah, secara weekly kan terlihat ya masih waving. Nah, ini candle hijau terus merah. Ada juga beberapa saham seperti itu, tapi begitu dia muncul candle hijau terus ada seperti ini menarik banget gitu. Karena dia berarti breakout cuma retest support lanjut naik. Nah, kalau candle weekly ini masih potensi jauh. Ya, candle weekly ini masih berpotensi jauh. Masih oke sebenarnya untuk Pegas, cuma harus sabar. Ya, harus sabar di saham seperti ini karena memang bandarnya agak agresif juga terkadang. Sekali di drop, tapi begitu terbangnya tinggi. Ya, untuk Pegas seperti itu. Lanjut selanjutnya, oh ya nih, sorry sebelumnya, kalau Bapak Ibu mau cek ya Pegas juga bisa pakai Fibonacci. Nih. Oke, Fibonacci area-areanya nih kan masih terhit ya kan. Bisa sampai ke 2000 memang Pegas. Cuma itu kalau secara teknikal belum ada sinyalnya ya nanti mungkin saya cari. Ya atau tengah jalan muncul sinyal lagi kita konfirmasi lagi gitu aja. Oke. Seperti itu untuk Pegas, lanjut selanjutnya ada Raja. Raja ditutup di harga 970 dengan perubahan harga minus 5,3%. Kalau kita lihat dari volume, dia tipis sama volume EMA-nya. Bandar asing ini masih akumulasi. Bandar lokal, tadi bandar lokal ya, Bandar lokal nih tadi masih akumulasi, masih cakep banget. Bandar asingnya, nah ini juga udah mulai masuk, sebelumnya dia distribusi. Nah ini terlihat berarti yang buat turun dari Raja ini bandar asing. Nah kalau kita lihat dari bandar detektor, dia kemarin terakhir tuh di big akumulasi. Yang beli ada IF, LGSU, yang jualan BBYUYP. Ini juga bagus banget. BBYUYP ini ditampung IF sendirian. Oke, ini menarik banget. Nah sekarang coba kita sebelum ke teknikal, kita cek dulu bandar asingnya atau bandar detektornya dari tanggal 5 Agustus. Oke, dari 5 Agustus. Atau ini satu ya. Oke, dari satu aja deh kalian dari bawah. Nah, IF ternyata barang paling banyak IF. IF-nya masih akumulasi. Oke, ini IF banyak banget di harga 1022. Ya, 1022. Nah, ini kalau dia udah punya harga puncak ini, ya lagi apakah dia akan mau cuma sampai resisten sini, berarti dia cuma mau cuan berapa persen ya? 1022. Sini sampai sini, itu berarti dia cuma mau ngincer 15%. Apakah mungkin? Ya belum tahu juga gitu. Cuma intinya ini IF megang barang paling banyak dari awal bulan. Dan hari kemarin dia masih akumulasi, dia masih nampung. Dan kalau dilihat Raja kemarin nggak ARB ya, tapi tertahan bener di 970
ini area supportnya si Raja dengan adanya rambut, ya kan. Nah, terdekat ini support di 885 sampai area 860 terdekat untuk Raja. Kita cek aja pakai Fibonacci lagi, ya kan. Nah, ini Fibonacci naik ya. Fibonacci up. Nih, target-targetnya juga masih dekat, ya kan. Ini masih berpotensi untuk di hit sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari turunnya, target penurunannya, nah, ya kan, area di sini, ini menjadi area supportnya. Di Fibonacci pun tergambarkan. Nah, ini menurut saya berarti support di sini mudah-mudahan valid dan kuat. Jadi siap-siap aja nanti kalau dia turun sampai sini itu juga masih sehat sebenarnya. Karena apa? Dia naiknya belum istirahat sama sekali nih Raja. Ya kan, turunnya naiknya tajam tapi belum ada istirahat, naik terus. Nah, kalau di sini pun sebenarnya ya udah oke, karena dia udah retest. Cuma kalau dia lebih dalam lagi, maksud saya dia masih sehat. Oke, untuk Raja seperti itu ya. Ini tinggal gambar-gambar terakhir aja biar bersih. Kemarin kan di bawah rame banget, saya udah hapus. Seperti itu Raja. Lanjut selanjutnya ada Medco. Medco ditutup di harga 625 dan perubahan harga 0,81%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia di bawah, masih di bawah volume MA. Bandar lokal masuk tipis setelah dia distribusi. Bandar asingnya setelah akumulasi besar dia distribusi kecil. Gak masalah harusnya. Kalau kita lihat dari bandar detektor dia netral, yang beli KKODAZ, yang jualan XCHDKZ. Nah, ini kakak nampungin cukup besar ya, XC sama HD sebagian, ya masih ada akumulasi dikit. Oke, Medco sendiri ini dia sebenarnya di area-area pertengahan. Ya kan, area pertengahan kemarin berpotensi banget sebenarnya dia bikin up and handle. Ya udah di neckline, tapi ya balik lagi seperti yang saya sampaikan, dia tertahan juga di downtrend atapnya. Ini ada atapnya nih, kuat banget. Ya di Pegas, NRG, kalau Raja enggak lah. Ah, itu dia tertahan. Gitu. Nah, ini Medco sekarang masih di neckline. Area supportnya ada di 610. Ini juga cukup kuat nahan dia, sempat nahan. Dan mungkin dia memang mau nge-retest lagi untuk MA 60-nya baru lanjut naik. Nah, terdekat Medco dari pola cup and handle target di 705, dari pola ini breakout penan target bisa ke 740. Kembali lagi, mari kita cek dengan Fibonacci gitu kan. Nah, ini ya, area-area ini pas ya. Jadi ini kita cross check aja, modelnya cross check. Nah, ini area-area sini bisa jadi target. Jadi yang saya gambarkan itu ada alasannya, bukan no reason. Dan tarikan Bapak Ibu mungkin kalau masih bingung cari support resisten manual, ya gunakan aja Fibonacci dulu. Nanti tinggal ditarik ke belakang. Oh, bener nggak ya area sini, area sini. Ya, seperti itu Medco. Lanjut selanjutnya ada Elsa. Elsa ditutup di harga 304 dengan perubahan harga positif 2,01%. Kalau kita lihat dari volume, dia breakout volume EMA tipis. Bandar lokal mulai masuk ya setelah kemarin jualan tipis-tipis. Bandar asingnya ini mulai akumulasi nih dia. Cakep ya. Kalau kita lihat, sorry ini kok masih September ya. Bentar. Ini tadi saya lihat Elsa sih dari September nih dia di normal akumulasi ya. Dari September, barangnya paling banyak ZP nih. Barang paling banyak ZP di harga 307. Jadi memang bandar pun harganya mirip-mirip, gak jauh-jauh banget. Nah, kalau kita lihat ya dari perdagangan terakhir dia di big akumulasi, yang beli BK AKKK, yang jualan KIGRYP. Ini BK cukup bagus belinya. Dia nampungin beberapa orang kan, berapa ini BKK menarik. Ya, jadi untuk oil and gas ini disclaimer on ya, tapi menurut saya
memang tinggal tunggu waktu aja baru nanti terbang-terbangan, karena sekarang fokusnya orang-orang ini masih di batu bara ya, batu bara. Jadi bahan baku ini terkait minyak terus nikel itu sebenarnya udah waktunya mau mau main, cuma masih ketahan aja, tinggal nunggu waktu lah mudah-mudahan. Nah, Elsa ini dia tertahan di MA60 dan dia yang menarik lagi bertahan di atas supportnya di area 300-an ini, tertahan. Nah, ini yang cukup menarik ya. Berarti dia masih potensi up, potensi up. Itu belum ada tanda-tanda reversal balik arah setelah dia naik, belum ada tanda-tanda untuk lanjut turun. Nah, ini berarti dia retest, ya kan, retest. Setelah breakout, retest dan sideways itu wajar. Nanti baru lanjut naik. Itu ya gitu sih. Nah, terdekat kalau dia breakout, ini dia ke 320 dulu. Kalau nanti dia bisa jebol, lanjut lagi ke 340. Seperti itu. Kita cek pakai Fibonacci. Ya, pas kan areanya. Nih di sini, ya kan. Terus di sini. Nah, ini udah hampir valid lah, udah valid. Tinggal tunggu waktu aja. Oke. Oke, Elsa seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Antam. Antam terakhir ditutup di harga 2060 dan perubahan harga positif 0,49%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia menipis, ya masih sama sebelumnya di bawah volume MA. Bandar lokal dijualan cukup deras dalam 1 minggu terakhir. Bandar asing juga kembali jualan setelah kemarin masuk 2 hari. Kalau kita lihat, Antam terakhir di big distribusi yang jualan DX BKTP, yang beli YPODAI. Nah, ini BK ini ya bandar-bandar asing ini, tapi yang nampunginnya kecil-kecil nih, entah retail atau ya bandar-bandar mungkin yang belum bawaan banyak. Nah, tapi kalau kita lihat secara teknikal, ini secara teknikal dia masih oke banget. Kenapa masih oke? Ya karena satu ya, ini ada resisten pertama di 2060. Ini dia berhasil di breakout kemarin kan. Dia retest lagi di MA 200-nya, gak kuat, mantul ke bawah, dan dia membuat roundingan yang dimana berpotensi untuk bikin cup and handle terlihat jelas. Dan cup handle-nya moga-moga ya ini ya kan spinning bottom di bawah. Ada mirip-mirip lah ini, tapi kurang sempurna ya. Coba kalau dia tutupannya naik aja 1 tick, nah ini cakep banget spinning bottomnya, perfect. Cuma ini gambar-gambar spinning bottom yang menandakan akan ada lanjut pembalikan arah. Berarti dia dari turun potensi untuk lanjut naik. Nah, ini Antam nanti setelah roundingan ini sebenarnya juga rawan ya, rawan untuk gagal jebol. Kenapa? Di sini ketemu resisten, ketemu MA 200 dan masih ada downtrend atap. Nih untuk Antam. Nah, jadi kalau kondisinya Bapak Ibu beli sekarang, TP1 kita targetin ke sini dulu ke 2200. Nanti baru kalau break kita wait and see gitu. Jadi maksudnya misalnya Bapak Ibu ya seperti video sebelumnya yang saya bahas tentang trading, 50 juta misalnya ya, modal 50 juta Bapak Ibu udah masuk ke sini, ya jual dulu setengahnya atau berapa. Kalau misalnya nanti dia breakout, nah ini kemungkinan kalau dia breakout dari resisten kuat-kuat kayak gini, dia ada namanya retest. Nah, baru masuk lagi bisa. Tapi itu untuk apa namanya ya, untuk meminimalisir resiko kita gagal cuan. Dalam artian kalau misalnya udah di sini ternyata dia gagal, kan kalau tadi kondisinya breakout. Kalau gagal, ya Bapak Ibu udah take profit setengah. Kalau dibawa turun, bisa tambah muatan lagi untuk lanjut. Nah, gitu. Oke, jadi ini tergantung bandar, tapi secara teknikal ini masih oke untuk Antam. Lanjut, selanjutnya untuk Tins ya. Tins terakhir ditutup di harga 1515 dengan perubahan harga positif 2,71%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia masih di bawah volume EMA-nya. Bandar lokal ini mulai masuk tipis setelah kemarin jualan cukup deras. Bandar asing ini ya masih distribusi tipis-tipis lah dia. Take and profit hitungannya.
masih normal. Oke, kalau kita lihat TINS ini dia di small akumulasi, yang beli ZP BBCC, yang jualan YP BKFS. Nah, ini ZP nampungin cukup baik ya, cukup baik dan terlihat memang harganya ini kelihatan membal. Itu, membal nih. Nah, ini ada 3 target sebenarnya dari TINS. Yang pertama ada double bottom. Oke, double bottom kita di sini breakout, targetnya sebenarnya ke area sini 1600-an. Terus ada cup and handle versi pertama, targetnya di 1700-an. Yang terakhir cup and handle yang sekarang lagi mau dibentuk itu ke 1900-an. Pas nutup area gap nih. Ya, pas banget tutup area gap. Nah, ini terdekat ada gap juga di sini. Ya, gap itu juga bisa jadi resistance sebenarnya. Ya kan, jadi nanti mudah-mudahan ini waving terakhir untuk lanjut naik lah. Dan ini masih sehat gitu. Karena dia nih masih bikin dia nggak bikin low baru kan. Dia udah bikin pad nih. Cakep ini. Oke. Jadi tin seperti itu, ini terdekat ada gap harus dijebol, begitu dijebol ya ini enak nih enteng mudah-mudahan. Karena nanti dia akan melawan MA60 dan MA200-nya untuk si tin. Nah, kemarin pun dia gagal jebol ya karena area resisten dan ada MA60. Nah, mudah-mudahan dia di area sini ini bisa ngebreak MA60-nya sehingga bisa lanjut naik uji MA200 tapi mungkin di area neckline lagi. Seperti itu. Ya, untuk TINS. Jadi tetap batasi resiko seperti biasa kalau beli di mana support ini buy on weakness, kita jual sebagian dulu lah di neckline-nya. Karena ini kondisinya memang mungkin agak berat dijebol, langsung dijebol gitu. Tapi masih bisa dijebol. Oke, dan seperti itu. Lanjut ada Inco. Inco ditutup di harga 6.500 dengan perubahan harga positif 1,96%. Kalau kita lihat ya, ini volumenya dia menipis, bandar lokal ini keluar tipis terakhir ya. Ya gini modelnya, tapi barang dia masih banyak nih, masih bagus. Bandar asingnya kembali jualan cukup deras. Nah, kalau kita lihat dia kemarin netral. Yang beli ada IF, ZPAZ, yang jualan CS, BB, DX. Nah, IF ini nampungnya cakep, nampung punya CS sama BB. Ini ganteng banget sih ya. Oke. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, ini Inco juga sama kurang lebihnya. Ada 2 target. Target 1 di 7.850, target 2 di 9.200 atau 9.300 lah. Tuh, nah, ini bisa break di 8.800, ini cakep banget sebenarnya. Nah, cuma lagi-lagi Inco ini sebenarnya kemarin udah sempat breakout ya, cuma bikin doji, akhirnya dia retest ya, triple cross, terus hijau, didukung dengan di area support dan ada MA6. Nah, Inco ini yang membedakan antara TINS ya sama Inco dan Antam. Inco Antam ini dia tertahan di MA60-nya. Kalau si TINS ini justru masih di resisten. Nah, si Inco ini menarik, dia berarti kemungkinan besar masih berpotensi nguji ke 7.000 lagi. Nah, 7.000 ini kita jadikan TP1 kita. Oke, bagi yang beli di bawah, lumayan 8% ya kan. Kalau naik 20% kita ke 7.900 atau 8.000. Jadi pelan-pelan aja ya, namanya swing pelan-pelan, kita TP dikit-dikit, nggak apa-apa, cuannya menipis nggak apa-apa, yang penting cuan konsisten. Oke, jangan pernah disesali kita nggak cuan maksimal tuh, jangan pernah disesali. Bersyukur, mudah-mudahan dikasih lebih nanti sama yang di atas seperti itu. Oke, harusnya jadi maksud saya gini, beli 50 juta, cuan di sini harusnya 5 juta, tapi kita udah jual sebagian kan, jadi jual 2,5, cuma cuan 2,5 juta, ternyata dia naik. Nah, kan berkurang lagi cuan kita, ya nggak apa-apa, bersyukur. Intinya kita cuan. Karena di cuannya Bapak Ibu itu pasti ada orang yang cut loss. Ya kan? Karena lembaran sahamnya kan nggak berubah. Bapak Ibu nggak bisa cuan kalau nggak ada orang yang rugi. Oke? Jadi seperti itu ya untuk Inco. Dan nikel-nikelan nih di neckline semua, area neckline, area support mau break
breakout dari pennant downtrendnya. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada NICL. NICL ditutup di harga 99 dengan perubahan harga minus 1%. Kalau kita lihat dari volume dia juga masih tipis, masih sepi ini. Nah, ini bandar lokalnya mulai masuk tipis-tipis, bandar asingnya juga seperti itu ya, mulai masuk tipis. Nah, kalau kita lihat ini dia small akumulasi, yang beli AK CCBK, yang jualan SHYPAN. Nah, ini AK udah mulai masuk cukup besar ya, walaupun ya CSA juga jualan, tapi ditampungnya masih good, bro. Ada yang nampung masih kuat, dan itu bandar, yang menarik bandar. Oke, nah NICL sekali lagi ini juga dia bertahan di neckline. Nah, ini MA60-nya mau mendekati, belum disentuh. Nah, mudah-mudahan nanti begitu dia ini sideways atau naik-naik dikit nyentuh MA60 bisa lanjut ngacir. Nah, ini ada sebenarnya ada resisten minor di sini nih. Nah, resisten minor nih untuk NICL. Itu ya. Ini target terdekat di 120 dulu dari pola cup and handle-nya. Ini belum patah karena dia retest saja. Ya mungkin retest itu kan sama beda-beda ya. Ada yang butuh cepat, ada yang butuhnya lama, tergantung bandarnya juga mau mainin. Cuma untuk sekarang ini posisi masih oke karena area kuatnya untuk NICL. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada SMGR. SMGR ditutup di harga 6.575 dengan perubahan harga minus 3,6%. Kalau kita lihat dari volume, dia ada spike tipis di atas volume MA. Bandar lokal kembali jualan dua hari ini. Bandar lokal cukup deras jualannya. Bandar asing juga jualan cukup deras. Dan jelas dia terakhir di big distribusi yang jualan RX, DX, KZ, yang beli YP, CCRI. Nah, ini yang agak jelek ya, RX, DX ini jualan deras banget tapi nampungnya kecil-kecil nih yang nampung. Gitu. Ini masih kurang menarik ya sebenarnya SMGR, cuma dia terdekat ini ada di area support ya 6.500 berapa ya, 50-an lah sampai ke bawah 6.475. Ini area supportnya SMGR dan ini ada uptrend minornya si SMGR. Dan ini udah sekali, dua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali diuji berhasil lanjut naik terus. Jadi mungkin nanti terakhir ada rambut-rambut main ke area sini. Kalau dia bentukannya candle doji ya besoknya hijau menarik. Berarti potensi dia untuk lanjut naik dan dimana dia berarti rounding bikin double bottom. Seperti itu. Oke, double bottomnya bisa tinggi nih neckline-nya. Kalau dia breakout lanjut, nah ini double bottomnya tinggi nanti. Oke, seperti itu ya untuk SMGR. Kalau sementara ini target jelas lah. Ya, dia bisa rebound itu bisa ke area sini dulu. Nah, atap-atapnya sini kan pas seperti di sini. Nah, ke 7.700-an dulu. Terdekat untuk SMGR. Jadi gitu ya, terdekat dengan adanya dia rebound nanti di sini, ya ini dia membuat semacam double bottom. Seperti itu SMGR. Lanjut selanjutnya ada SMBR. SMBR ditutup di harga 492 dengan perubahan harga minus 0,4%. Kalau kita lihat dari volume dia juga di bawah volume MA. Bandar lokal masih jualan, ini jualannya deras banget. Tapi yang menarik bandar asing udah mulai akumulasi dan itu besar angkanya. Nah, kalau kita lihat dia di big distribusi, yang distribusi ada DR, LGAI, yang beli YP, KKXC. Nah, ini ada retail 1 tapi ya cukup menarik. Nah, SMBR sendiri ini kondisinya dia habis breakout di neckline di sini di 482-an dia breakout dan dia kondisinya retest. Berarti ini masih menarik, nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi kan kalau udah beli di bawah sini ya udah cuan kondisi. Nah, target terakhir ini, target pertama ada di 515 sampai 520-an dulu di resistensi ini. Nanti begitu dia bisa up, nah ini minimal ya, minimal dia bisa ke 575 dulu atau 565-an dulu. Nah, ini di sini ya.
Ini dia lagi retest MA60-nya juga di area support. Ini bagus, kalau nggak jebol berarti dia bisa reject dari MA60, lanjut naik, uji ke sini. Nah, cuma uji di sini cukup berat biasanya karena ada downtrend atapnya yang udah 3 kali diuji masih gagal terus. Nah, untuk SMBR ini berarti di area 520-an nanti kan mungkin akan membal lagi turun seperti itu. Oke, jadi untuk area beli sekarang gimana? Ya bisa masuk tapi batas resiko cut loss di 482 seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada INTP. INTP ditutup di harga 9.200 dengan perubahan harga minus 1,08%. Kalau kita lihat dari volume, dia justru ada volume yang cukup besar daripada sebelumnya. Ini bandar lokal mulai distribusi, mulai distribusi 4 hari. Bandar asing juga nih, 5 hari bahkan distribusi. Nah, dia ini kemarin di peak distribusi, yang jualan AKBBDR, yang beli RBSQCC ZP. Nah, ini dua bandar jualan, yang nampunginnya ada RB tapi sisanya kecil-kecil. Ya, retail-retail. Oke, INTP ini dia bikin gap, terdekat pasti nutup gap ini. Nah, ini kan dia udah mulai muncul candle-candle potensi spinning ya. Nah, kalau dia besok hijau, ini berarti mudah-mudahan bisa lanjut breakout naik. Nah, ini kalaupun dilihat ya secara minor, dia uptrend. Nah, selama dia gak jebol dari orange ini masih oke. Berarti dia uptrend tapi perlahan-lahan memang. Dia waving up tapi perlahan-lahan. Ini nggak salah loh ya, secara teori dia bikin high baru, higher high baru, higher low baru, higher high baru, higher low baru. Walaupun terlihat dia cukup ini, tapi ya waving up deh. Oke, jadi untuk NTP kita lihat dulu. Kalau mau spekulasi entry, ini masih besar resikonya, ya, masih 70% lah untuk resiko untuk turunnya. Jadi karena candle sebelumnya kan besoknya belum terlihat, tapi kalau besoknya sudah hijau ya turun lah jadi 50-50 gitu kan. Resikonya sama rewardnya ya baru bisa up lagi. Terdekat kalau mau cut loss ya di 9.000 lah. Ini udah batas terakhir ya 9.000. Gitu. Oke, baik seperti itu ya video kali ini Bapak Ibu, mungkin cukup panjang tapi semoga bermanfaat dan semoga bisa cuan selalu. Baik, terima kasih. Mohon bantuannya untuk di like, komen, dan subscribe serta di share mungkin videonya supaya semakin banyak kolega atau teman Bapak Ibu yang mengetahui channel ini. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.